Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Barcelona dikalahkan oleh Bayern Munchen dan dipastikan tersingkir dari Liga Champions. Sementara Mason Greenwood cetak gol salto ke gawang yang baik. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Mikel Arteta pusing karena Arsenal belum konsisten dan menelan kekalahan beruntun. Selain itu ada juga kabar dari Ralf Rangnick yang hampir melatih Arsenal dan gagal karena masalah sepele. Arsenal gagal meraih kemenangan pada laga kontra Everton beberapa hari yang lalu. Saat itu skuad The Gunners ditekuk dengan skor tipis 2-1. Kekalahan ini merupakan kekalahan kedua secara beruntun yang diterima oleh The Gunners. Sebelumnya mereka juga dikalahkan Manchester United dengan skor 3-2. Mikel Arteta selaku pelatih The Gunners pun mengaku pusing melihat performa Arsenal. Menurut Arteta saat ini skuadnya belum tampil konsisten. Pelatih anyar MU Ralf Rangnick ternyata pernah hampir menjadi pelatih Arsenal. Saat itu Rangnick nyaris menjadi pengganti Arsene Wenger. Akan tetapi pelatih asal Jerman ini gagal merapat ke Emirates karena masalah sepele. Saat itu Rangnick gak senang karena The Gunners sudah memperpanjang kontrak Mesut Ozil. Mantan pelatih RB Leipzig ini merasa gak dihargai. Alasannya karena saat perpanjangan kontrak Ozil, The Gunners enggan melibatkannya. Chris Armas bakal merapat sebagai staf kepelatihan MU. Kabarnya Armas sudah mendapatkan izin kerja dan bakal segera bergabung ke skuad Setan Merah. Selain Armas, Setan Merah juga bakal mendatangkan Sasha Lens sebagai staf psikologi tim. Lens sendiri pernah bekerja dengan Rangnick di FC Schalke dan RB Leipzig. Manchester United serius untuk mendatangkan Frenkie de Jong dan sudah menyiapkan tawaran yang tinggi. Nah, di sepak bola Inggris lainnya ada Tottenham Hotspur yang kesulitan karena 6 pemainnya positif COVID-19. Manchester United nggak main-main untuk mendatangkan gelandang Barcelona Frenkie de Jong. Kabarnya Setan Merah bakal mengajukan tawaran pertama untuk de Jong. Setan Merah sendiri mendapat perintah langsung dari sang pelatih Ralf Rangnick. Pasalnya De Jong dinilai cocok dengan gaya permainan tim. Setan Merah kabarnya sudah menyiapkan tawaran sebesar 55 juta euro. Tetapi sayang Barcelona enggan melepas De Jong karena masih dibutuhkan. Tottenham Hotspur sedang diterpa badai COVID-19. Media Mirror mengklaim ada 6 pemain The Lily White yang terpapar virus mematikan tersebut. Tercatat ada 12 kasus positif baru yang menimpa pemain Premier League. Akan tetapi nggak diketahui secara detail siapa pemain-pemain yang terpapar virus tersebut. Kabar ini pun tentu menjadi kabar buruk bagi skuad The Lily White. Pasalnya mereka bakal melakoni jadwal yang padat dalam beberapa pekan ke depan. Gelandang Real Madrid Casemiro berharap Kylian Mbappe bisa segera merapat ke Santiago Bernabeu. Casemiro menilai kalau Mbappe cocok berduet dengan Vinicius Junior. Mbappe sendiri memang kerap dikaitkan bakal bergabung ke Real Madrid. Pasalnya pada musim panas yang lalu, El Real sudah mengajukan penawaran kepada Mbappe dengan harga selangit. Tetapi sayang Mbappe gagal merapat karena PSG enggan melepasnya. Next, Barcelona segera mendatangkan kapten Chelsea yakni Cesar Azpilicueta. Nah, ngomong-ngomong soal transfer pemain, ada juga Juventus yang juga bakal meminjamkan Dejan Kulusevski ke Arsenal. Chelsea berpeluang bakal ditinggal oleh sang kapten Cesar Azpilicueta. Pasalnya bek berusia 32 tahun ini semakin dekat menuju Barcelona. El Nacional mengklaim kalau Blaugrana serius untuk memboyong Azpilicueta. Media itu juga mengklaim kalau Azpilicueta punya track record bagus sebagai pemain bertahan. Klub asuhan Xavi Hernandez ini juga mendapatkan angin segar karena Azpilicueta tertarik untuk merapat. Arsenal berniat memboyong Dejan Kulusevski untuk menambah kekuatan di lini penyerangan. Harapan Arsenal untuk memboyong Kulusevski pun menemui titik terang. Tuttosport mengklaim kalau Juventus siap melepas Kulusevski ke klub London Utara tersebut. Nantinya Juventus bakal melepas Kulusevski dengan status pemain pinjaman. Juventus juga meminta The Gunners untuk memasukkan klausul khusus dalam kesepakatannya.
Jose Mourinho kerap disebut bakal dipecat dari kursi kepelatihan AS Roma. Hal ini merupakan buntut dari serangkaian hasil buruk yang diraih oleh skuad Serigala Ibu Kota. Pada laga terbarunya, Roma bahkan mengalami kekalahan yang cukup telak. Saat itu mereka ditekuk oleh Inter Milan dengan 3 gol tanpa balas. Akan tetapi kabar terbaru dibantah oleh jurnalis sepak bola Fabrizio Romano. Romano bilang kalau AS Roma masih mempercayai Mourinho sebagai pelatih mereka. Federasi Sepak Bola Jerman atau yang biasa disebut DFB resmi menjatuhkan sanksi kepada gelandang Borussia Dortmund Jude Bellingham. Hal ini merupakan buntut dari komentarnya kepada wasit di laga kontra Bayern Munchen. Bellingham bilang laga tersebut dipimpin oleh wasit yang pernah terlibat kasus pengaturan skor. Akibatnya DFB menjatuhkan denda sebesar 40.000 euro atau sekitar Rp647 kepada Bellingham. Berita selanjutnya, Divock Origi disebut sebagai legenda Liverpool setelah mencetak gol-gol penentu. Nah, bicara soal legenda, Southampton mendatangkan kiper legendaris asal Argentina yakni Willy Caballero. Divock Origi mencetak gol penentu kemenangan Liverpool pada laga kontra AC Milan. Penampilan impresif Origi tersebut mendapat pujian dari legenda Liverpool Jamie Carragher. Walaupun jarang diturunkan sebagai starter, Carragher bilang kalau Origi merupakan legenda Liverpool. Pasalnya Origi kerap mencetak gol penentu di laga krusial. Di musim ini Origi tampil dalam 10 pertandingan di berbagai kompetisi dan berhasil mencetak 5 gol serta 2 assist. Pada hari Rabu kemarin, Southampton resmi mendatangkan mantan kiper Manchester City Willy Caballero. Caballero diikat dengan kontrak jangka pendek. Kabarnya kiper asal Argentina ini cuma dikontrak selama 1 bulan saja. Sebelum merapat ke Southampton, Caballero sendiri membela klub asal London Chelsea. Skuad The Blues enggan memperpanjang kontrak Caballero yang berakhir pada bulan Juli kemarin. Salernitana terancam dikeluarkan dari Serie A karena satu pemilik dengan Lazio. Kita jauh ke Liga Champions, ada Chelsea yang ditahan imbang oleh Zenit Petersburg dengan skor 3-3. Salernitana terancam dikeluarkan dari kompetisi Serie A. Pasalnya klub berlogo kuda laut tersebut nggak kunjung menemukan pemilik baru. Pemilik Salernitana Claudio Lotito dilarang untuk memegang klub Serie A. Pasalnya Lotito sudah memegang klub Serie A lainnya yakni Lazio. Italia sendiri melarang seseorang untuk memiliki 2 klub. Serie A memberi Salernitana waktu sampai tanggal 31 Desember untuk mencari pemilik baru. Pada pertandingan grup H Liga Champions, Chelsea ditahan imbang oleh Zenit Petersburg dengan skor 3-3. Baru berjalan 2 menit pertandingan, Chelsea sudah unggul lewat gol dari Timo Werner. Jelang turun minum, Zenit justru berbalik unggul lewat gol Claudinho dan Sardar Azmoun. Di babak kedua, Chelsea mencetak 2 gol tambahan lewat Romelu Lukaku dan gol kedua Timo Werner. Tetapi sayang pada menit ke-94, Zenit menyamakan kedudukan lewat gol Magomed Ozdoyev dan memaksa pertandingan berakhir imbang. Pada laga kontra Zenit Petersburg, Kepa Arrizabalaga tampil apik di mistar gawang skuad The Blues. Kepa berhasil menjadi aktor penyelamat di sejumlah peluang Zenit. Penyelamatan pertama Kepa terjadi pada menit ke-25 pertandingan. Saat itu Kepa mampu membuat 1 penyelamatan berharga saat Zenit melancarkan counter attack. Sementara penyelamatan kedua Kepa terjadi pada menit ke-70. Saat itu Kepa mampu menghalau sundulan dari pemain Zenit. Selain penampilan apik dari Kepa, Timo Werner juga mendadak menjadi hebat. Pada laga kontra Zenit tersebut, Werner mampu menjadi aktor kemenangan skuad The Blues. Bomber timnas Jerman ini mampu melesakkan 2 gol pada menit ke-2 dan 85 pertandingan. Gak cuma itu, Werner juga mampu menyumbangkan assist untuk gol Romelu Lukaku. Tetapi sayang pada laga tersebut Werner gagal membawa The Blues meraih kemenangan. Juventus menang tipis atas Malmo berkat satu-satunya gol yang dicetak oleh Moiskin. Nah, sementara laga Atalanta melawan Villarreal ditunda karena hujan salju yang lebat.
Juventus berhasil memetik kemenangan pada matchday terakhir grup H Liga Champions. Berlaga di Juventus Stadium, Bianconeri menekuk Malmo dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol yang tercipta dilesakan oleh Moiskin pada menit ke-18 pertandingan. Skor 1-0 pun bertahan sampai peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun membuat Bianconeri keluar sebagai juara grup H dengan mengkoleksi 15 poin. Pertandingan grup F Liga Champions yang mempertemukan Atalanta dan Villarreal resmi ditunda. Penundaan ini disebabkan oleh hujan salju yang cukup lebat. Salju tersebut hampir menutupi seluruh lapangan dan dapat mengganggu jalannya pertandingan. Kabarnya laga tersebut bakal dilanjutkan di pagi waktu setempat. Laga tersebut menjadi laga penentu bagi kedua tim untuk lolos ke babak 16 besar. Pasalnya Atalanta dan Villarreal memperebutkan posisi kedua dengan selisih 1 poin saja. Bomber Persebaya Surabaya Marcelino Ferdinand menjadi nama yang paling disorot saat ini. Pasalnya gelandang berusia 17 tahun ini tampil apik membela skuad Bajul Ijo. Ferdinand bahkan tergabung ke dalam talenta muda terbaik versi Transfermarkt. Transfermarkt menjajarkan Ferdinand dengan sejumlah pemain muda Eropa lainnya, mulai dari Hugo Felix sampai Chaka Traore. Ferdinand sendiri dinilai bisa menjadi pemain top di masa depan. Next, Barcelona dikalahkan oleh Bayern Munchen dan harus tersingkir dari Liga Champions. Sementara MU tetap keluar sebagai juara grup walaupun ditahan imbang oleh Young Boys. Nah guys, kalian kan sering nanya tuh aku beli jersey di mana. Nah kalian beli aja di Shopee terus pakai voucher gratis ongkir dari aku. Nah aku tulis di kolom komentar di bawah, kalian bisa cek. Lanjut. Barcelona dipastikan gagal ke babak 16 besar Liga Champions. Pada laga terakhir melawan Bayern Munchen, mereka kalah cukup telak dengan 3 gol tanpa balas. Di babak pertama, skuad di Rotten sudah unggul 2 gol sekaligus lewat Thomas Muller dan Leroy Sané. Sementara di babak kedua, di Rotten mencetak 1 gol tambahan lewat Jamal Musiala. Kekalahan ini pun membuat Barcelona harus tersingkir dari Liga Champions. Klub asuhan Xavi Hernandez ini finish di posisi ketiga klasemen dan harus bermain di kompetisi Europa League. Hasil ini mengulang musim 2000-2001 silam di mana Barcelona finish di posisi 3 setelah kalah 1 poin dari Leeds United. Pada match terakhir grup F Liga Champions, Manchester United gagal memetik kemenangan. Mereka ditahan imbang oleh Young Boys dengan skor 1-1. Setan Merah sendiri sudah unggul pada menit ke-9 lewat gol salto Mason Greenwood. Akan tetapi jelang turun minum, Young Boys menyamakan kedudukan lewat gol Fabian Rieder. Skor 1-1 pun bertahan sampai akhir pertandingan. Sebagai informasi, Setan Merah menurunkan pemain lapis kedua. Tetapi walaupun imbang, mereka tetap lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup. Sebagai penutup, inilah klasemen akhir babak grup Liga Champions. Guys, kita masuk ke sesi baca-baca komen. Ini dari Eko Raharjo. Kariska ngajak ribut, masa dibilang Ole pelatih terbaik Liga Inggris. Iya tahu guys, Ole itu pelatih terbaik menurut aku. Jadi buat MU, moga aja bisa kembaliin Ole lagi ya. Next, ini dari Aziz Moribe. Admin fix fans City. Enggak guys, aku tuh fansnya Arsenal. Nah buat kamu yang komentarnya mau dibacain juga kayak abang-abang tadi, bisa komen di bawah. Sampai jumpa.